sekali Jokowi harus lakukan khusus untuk kedaulatan pangan? Anggap saja abang ini sudah membantu Jokowi secara total. Menteri Pertanian. Sebelum ke sana, saya ingin luruskan. Jadi jangan dianggap sama visi misi Jokowi dengan yang sana. Saya bilang beda. Kenapa? Coba diperiksa sejauh mana kontradiksi ataupun konsistensi antara satu alinea dengan alinea berikutnya, antara di bab pembukaan dengan penutup. Benar ya, kalau ditelisik ada ya, kita sedikit ya salah. Tapi kalau dilihat di seberang sana, itu kontradiksinya, ketidakkonsistensian sangat besar sekali. Bagaimana di situ disebutkan mempertahankan MP3I yang sangat begitu saat ini sangat jelas sekali itu justru yang menggusur tanah rakyat ya. Sekarang sudah nyata sekali membuat ketergantungan pangan terjadi dan sebagainya. Jadi saya melihat kontradiksi itu sangat besar sekali sebenarnya di sebelah sana itu kalau kita telisik secara lebih jauh di dalamnya. Beda dengan yang visi misi ini yang mana sangat sudah saya pikir detail, dan di sebelah sana kan tidak detail. Kenapa? Karena didetailkan dia itu semakin nampak kontradiksinya. Kita di halaman sudah ada 42 halaman pun sedikit, katakan kalaupun mau ditelusuri adalah ya, itu pun kalau tidak jeli tidak terlihat. Misalnya soal kata kompetisi, ya. Kalau Bung Karno memang tidak pernah dia memakai kata-kata kompetisi. Pasti itu kata-kata kesetiakawanan dan gotong royong. Jadi Indonesia itu tidak mau didorong menjadi suatu bangsa yang berkompetisi dengan yang lain. Karena kalau kompetisi itu diteruskan itu perang. Kompetisi itu kan sebenarnya bahasa lunak dari perang. Ya, jadi kalau yang ditekankan dari Bung Karno itu dari semua lini itu perdamaian dan solidaritas dan kesetiakawanan. Nah ini yang tapi di sini juga saya pikir kata-kata itu digunakan ya, kompetisi yang apa. Tapi ini yang mungkin bahaya kalau kalimatnya diteruskan. Jadi kita tidak mau berkompetisi dengan orang katakanlah Afrika Selatan. Kita tidak mau berkompetisi dengan orang katakanlah Timur. Kalau kita berkompetisi dengan orang Timur itu tenggelam, orang Timur pasti kalah dia. Apalagi misalnya kita berkompetisi dengan saudara kita di belahan lain di banyak negara Afrika sana itu masih tidak sanggup. Jadi bukan berkompetisi dengan mereka, tapi adalah membangun satu kesetiakawanan. Nah sekarang ini yang terjadi adalah kompetisi yang menurut kita ini kompetisi kan diteruskan memang ada kata-kata kompetisi yang fair. Ya kompetisinya tetap saja mengalahkan. Nah orang Jawa kan ada mengatakannya bukan mengalahkan tapi menang tapi tidak mengalahkan. Menang atau tidak mengalahkan itu ya kalau dalam bahasa yang sangat jelas ya membangun kesetiakawanan dan kata-kata. Sedangkan apa yang dilakukan saya pikir banyak ya sudah dituliskan di situ ya, dan tentunya kalau ada political leader saya katakan yang punya kemauan, kita sudah punya perangkat-perangkatnya sepenuhnya yang bisa kita lakukan. Dan yang memang paling penting satu memperbaiki data. Data kita ini nggak benar. Katanya kita surplus pangan tapi impor beras. Jadi itu data yang satu paling pertama dibenahi. Samping ya tentunya ya hal-hal yang mendasar termasuk soal tanah, ya, soal kebijakan impor. Karena yang paling cepat misalnya soal impor ini saja dengan tegas dibuat itu otomatis naik kembali lagi kayak kacang kedelai. Kalau kita bikin bea masuknya yang sangat tegas, ya itu otomatis harga kacang kedelai kita naik dan itu petani kita tanpa dipaksa-paksa akan tanam kacang kedelai lagi. Dan yang kedua soal misalnya pupuk. Kita kalau memang konsisten mengatakan go organik, lakukan saja. Kita ini di alam yang tropis yang cukup hujan dan panas ini nggak perlu ya pakai pupuk kimia dan racun kimia. Dan sudah terbukti
itu yang dipraktekkan oleh petani kita, teman-teman kita, ya tanpa pupuk kimia bisa 8 ton, bahkan ada yang 13 ton. Sama anggota Lapia Campesina kita di India ada yang 23 ton hasil padi yang tanpa pupuk kimia dan racun kimia dan benih-benih lokal. Jadi selama ini itu yang tidak dilakukan secara konsisten. Nah ini yang saya pikir yang bisa kita lakukan, sama ya ini perdagangan di dalam negeri kita ini saja, seperti yang sekarang sudah dibuat Pak Jokowi ini benar. Saya pikir walaupun dengan kekuasaannya hanya sebagai gubernur, dia sudah mulai intensifkan membeli produk-produk dari Lampung ke Jakarta dan mengolah bahan-bahan itu di Lampung ya, tidak membawa sampah ke sini. Terus yang dari NTT itu sapi kita di sana itu alamnya kan sama kayak Australia, ya. Jadi sesungguhnya ya sapi di sana itu bagus, kan? Cuma kan transportasinya yang tidak baik selama ini. Terus beras, kalau beras saya pikir untuk Jawa harusnya memang cukup dari Jawa, tapi ini yang dari Sulawesi ini bisa ke Indonesia bagian timur yang lainnya. Dan tentunya lagi banyak misalnya lahan-lahan kita yang sekarang ini tujuannya ekspor dikurangi ya, untuk lebih impor. Lahan-lahan subur kita tidak perlu diprioritaskan untuk tanam CPO sawit, tapi tanam-tanaman makanan kita ini juga sangat baik. Sama tentunya kita harus mengenali kekayaan kita di sini. Ini kan sudah keliru. Kita disuruh makan roti sekarang sampai 10 juta ton ya gandum. Padahal makan mie kan tidak mesti mie dari gandum. Orang pribumi di sini sebenarnya, saya dari Sumatera Utara, itu di Siantar sudah banyak pabrik mie. Bahkan kisah Indomie ini sebenarnya kan dari Siantar. Dulunya itu mie-nya dari Mihun, Pak. Tapi karena Soeharto dulu mendapat bukti dari Amerika harus mengimpor gandum, maka diubah dari beras menjadi gandum. Jadi sejarahnya itu dulu itu dari mie-nya dari bukti beras, tapi berubah menjadi mie yang dari terigu. Jadi ini saya pikir yang bisa dilakukan. Dan lagi-lagi Jokowi yang bisa melakukan itu karena presiden kita ini tidak hanya tahu konsep, tapi dia tahu detail. Dan ya karena kita ini petani, dia ini kan kayak petani juga ya, tukang kayu itu kan sebenarnya ya kayak petani juga ya, mengerjakan langsung, bukan satu hal yang dia ngawang-ngawang. Jadi dia tahu detail, tidak hanya di tingkat konsep. Yang di seberang sana saya pikir tahunya konsep saja, tidak tahu detail. Padahal untuk negara seperti kita ini, seperti Soekarno kan tahu detail, ya, dia sampai bisa membuat rancangan bangunan, bisa membuat rancangan ya, bahkan berbagai bangunan-bangunan besar yang bersejarah di negeri kita ini kan langsung di bawah komando dia dulu ya, baik itu Senayan sekarang, jembatan Ampera yang ada di Sumatera Selatan, bahkan beberapa bangunan-bangunan yang terangkat. Jadi saya pikir kita memang ya ini saatnya berubah, di bawah kepemimpinan yang punya political will dan memang punya kapasitas juga mendetailkan apa yang dibutuhkan oleh rakyat, tidak hanya duduk di kursi dan tanda tangan di meja saya, tapi bisa melihat realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oke, terima kasih Bang.